Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nurita Esa. Saya dari program studi Administrasi Publik di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Radioaktif Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu implementasi kebijakan. Secara umum, implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan dari alternatif kebijakan yang diambil oleh badan-badan administratif. Nah, implementasi kebijakan ini merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting di dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Tujuan implementasi adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasarannya semula bersifat umum telah diperinci, diprogram, telah dirancang, dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Kemudian, apa itu pembangunan pendidikan? Pembangunan pendidikan adalah proses pembangkangan struktural sistem administratif yang berkenaan dengan pengelolaan pendidikan dan sistem operasional yang berkenaan dengan pengelolaan pendidikan serta pelaksanaan kegiatan belajar mengajar setiap satuan pendidikan agar tercapai tingkat partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan relevansi pendidikan yang tinggi. Pembangunan pendidikan ini merupakan salah satu yang menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Contohnya saja seperti bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, dan juga di bidang budaya. Hal ini menyebabkan pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara di dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana sudah tertera oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi di mana pemerintah wajib bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Nah, jadi semua warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Namun, sayangnya belum semua warga negara Indonesia mampu mengakses pendidikan, sehingga tujuan dari pemerintah tersebut untuk menyelenggarakan wajib belajar yang sepenuhnya tercapai. Kemudian, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan secara umum yaitu membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi. Nah, tujuan utama dari pendidikan ini mengembangkan potensi dan juga mengembangkan segala hal serta mencerdaskan individu dengan lebih baik. Tujuan ini diharapkan pemerintah agar mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, dapat bersikap mandiri, dan juga menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab lagi. Kemudian, apa itu program Indonesia Pintar? Apa itu Kartu Indonesia Pintar? Nah, seperti kita ketahui bersama, program Indonesia Pintar itu merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak sekolah yang dimana usia 6-21 tahun yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, Kartu Indonesia Pintar atau KIP sendiri merupakan kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 7-18 tahun secara gratis. Nah, kebijakan program Indonesia Pintar ini melalui Kartu Indonesia Pintar diluncurkan oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K. Nah, tujuan dari program tersebut adalah agar membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa di dalam memenuhi kebutuhan sekolah, contohnya seperti biaya transportasi siswa, bagaimana agar siswa itu tidak kesulitan untuk pergi ke sekolahnya, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Adanya Kartu Indonesia Pintar ini diharapkan mampu untuk memperbaiki agar tidak ada lagi siswa yang putus sekolah
dengan alasan kurangnya biaya. Nah, dana Kartu Indonesia Pintar ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah ke atas. Fenomena yang terjadi salah satunya adalah pemerataan pendidikan dan penetapan sasaran dari kebijakan program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini terbukti masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar. Bahkan untuk siswa yang tergolong tidak mampu ini tidak terdaftar di dalam penerimaan dana Kartu Indonesia Pintar tersebut. Pada pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, kalimat tersebut juga kita kaji pada tataran empiris sehari-hari. Hanyalah sebuah cita-cita yang tidak tahu sampai kapan akan merata, dan bahkan pada lapisan masyarakat tanpa khususnya masyarakat miskin. Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan program Indonesia Pintar, yaitu salah satunya melalui Kartu Indonesia Pintar ini. Nah, program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar ini merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun sudah putus sekolah dengan alasan kesulitan biaya. Kartu Indonesia Pintar memiliki dua peran yang sangat penting bagi dunia pendidikan. Pertama, dari segi aksesibilitas pendidikan, Kartu Indonesia Pintar membantu pemerataan dalam mengakses pendidikan sehingga siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat mengakses pendidikan melalui subsidi pemenuhan kebutuhan siswa. Pada akhirnya, tujuan penyelenggaraan pendidikan untuk semua dapat tercapai. Kemudian yang kedua itu dilihat dari segi kualitas. Nah, dalam jangka panjang Kartu Indonesia Pintar dapat membantu peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Karena semakin banyak siswa yang sekolah, maka semakin banyak pula sumber daya manusia Indonesia yang berpendidikan sehingga dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.